Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Natasha. Saya dari SMPN Satap 2 Panca Tengah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bagian umum, Undang-Undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Penggantian atau penyempurnaan ini disebabkan perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia. Gunanya antara lain lebih memperjelas status kombatan dan non-kombatan dan untuk memperjelas peran Polri yang pada undang-undang lama masih bernaung di bawah ABRI. Lalu di bagian pengertian, pertahanan menurut Kamus Besar Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1989 adalah 1. Perihal bertahan atau mempertahankan. 2. Pembelaan atau negara dan sebagainya. 3. Kubu atau benteng atau yang dipakai untuk membela diri atau menangkis serangan. Berikutnya, hal-hal yang diamati dan pembahasan. Dari segi definisi pertahanan, pengertian atau makna pertahanan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 terlihat adanya dua pengertian yang berbeda. Di satu pihak, pada pasal 6 makna pertahanan meliputi semua gatra. Pasal 6 tertulis, pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membina daya kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Di pihak lain, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 3 makna pertahanan hanya berkaitan dengan militer. Pasal 25 ayat 2 tertulis, pembinaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya. Pasal 7 ayat 3 tertulis, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Lalu, adanya dua arti yang berbeda ini dapat membuat perbedaan pengertian atau pemahaman bagi pembaca. Lazimnya, produk-produk hukum harus menghindari adanya dualisme pengertian. Untuk mencegah interpretasi yang berbeda, menurut pendapat penulis, sebaiknya makna pertahanan hanya dikaitkan dengan gatra militer. Hal ini akan sinkron dengan makna yang tersirat dalam tugas-tugas Departemen Pertahanan dan sesuai dengan salah satu makna pertahanan yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lagi pula, mengaitkan makna pertahanan dengan semua gatra kurang memberi manfaat, misal adanya ancaman pihak lain terhadap ekonomi nasional dengan memproteksi produk-produk Indonesia. Sepanjang itu dilakukan dengan aturan-aturan yang berlaku secara internasional, kita tetap tidak dapat melakukan apa-apa selain melakukan pendekatan atau negosiasi. Dan memang hal seperti itu dapat terjadi setiap saat. Di lain pihak, semua institusi di bidang ekonomi senantiasa harus mengantisipasi hal-hal seperti itu. Demikian pula ancaman terhadap gatra-gatra lain sudah secara otomatis ditangani oleh institusi yang membidanginya. Karena itu, termasuk tugas pokoknya. Oleh sebab itu, pengertian pertahanan sebenarnya tidak perlu mencakup semua gatra, cukup dibatasi pada gatra militer. Dengan demikian, isi Undang-Undang Pertahanan akan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami, tanpa mengurangi kesiapan negara kita menghadapi setiap bentuk ancaman.
Lalu, apabila pendapat penulis tentang makna pertahanan negara tidak diterima, maka perlu ada kejelasan kembali tentang tugas Departemen Pertahanan agar tidak bertentangan dengan makna pertahanan negara. Setidaknya, ada diktum yang menjelaskan perbedaan makna tersebut. Dari segi redaksional, pada dasarnya produk-produk hukum disusun dengan kalimat yang sederhana, mempunyai arti yang jelas dan tidak mempunyai duplikasi pengertian. Meskipun dikatakan sederhana, ada kalanya kalimat tersebut harus panjang untuk mencegah terjadinya duplikasi pengertian. Namun, bila dengan kalimat yang sederhana sudah memberikan arti yang jelas, sebaiknya tidak diperpanjang atau ditambah lagi, karena dapat memudarkan arti seperti yang diharapkan. Undang-undang sebagai produk hukum yang tingkatnya cukup tinggi karena akan menjadi acuan bagi peraturan atau produk-produk hukum di bawahnya. Semestinya harus tersusun dengan baik, termasuk segi tata tulis atau redaksional. Dalam undang-undang ini terlihat beberapa kesalahan redaksional seperti yang diuraikan berikut. Kesimpulannya adalah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan masih terdapat kesalahan redaksional yang perlu diperbaiki agar lebih mudah dipahami dan tidak memberi kemungkinan kesalahan interpretasi. Kesalahan tersebut terdapat pada pasal 1, 6, 7, 8, 14, 16, 18, dan penjelasan atau lampiran undang-undang. Selain kesalahan redaksional, juga terdapat dualisme pemahaman arti definisi pertahanan negara. Di satu sisi, pertahanan negara meliputi semua gatra atau i polexos budmil, sedangkan di sisi lain hanya meliputi gatra militer. Penulis berpendapat definisi pertahanan negara cukup dibatasi hanya pada gatra militer atau hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan sehingga sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hal-hal tersirat dalam organisasi dan tugas Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Untuk sarannya, perlu adanya upaya meneliti kembali redaksional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Lalu perlu adanya upaya meneliti kembali definisi dari pertahanan negara, dan penelitian di atas mungkin perlu melibatkan unsur fraksi TNI atau Polri di DPR, karena mereka tentu lebih menguasai masalah. Demikian telah disampaikan tanggapan terhadap Undang-Undang Pertahanan. Saya menyadari tulisan ini masih mengandung kelemahan. Untuk itu, saya dengan rela menerima setiap tanggapan atau koreksi terhadap tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.